Yaris Cross Hybrid ya, sobat Koko Mobil. Jadi SUV kecil sekarang udah power tailgate. Gimana coba fiturnya nggak lengkap ya? Full elektrik lagi ya, seatnya kanan kiri full elektrik. Toyota itu kasih semuanya gitu, nggak tanggung-tanggung. Panoramik gede. Jadi antara moncong, samping dan belakang tuh kayak sinkron gitu sobat. Sinkron banget. Versi ini kalau nggak salah ini kan 2NR mesinnya. Ini sudah 2NR yang VE yang X. Jadi X itu untuk versi dipakai di hybrid. Nggak setengah-setengah gitu Toyota ngasihnya. Bener-bener super deh. Tipenya GR tertinggi, wireless charging langsung kelihatan nih di tengah. Bahkan dia oke sih, powernya nggak ada masalah sama sekali. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino. Yaris Cross Hybrid, sulit banget dapat unit test drive yang boleh direkam dan dibawa keluar gini. Tapi thank you buat dealer rekanan kita, dan Koko akan lanjut ceritain. Ikutin terus videonya sampai habis. Nah, ini adalah Yaris Cross Hybrid ya, Sobat Koko Mobil. Jadi bisa dilihat nih, velgnya masih plastikan ya bahkan. Jadi thank you banget buat dealer rekanan kita. Dan sobat kalau mau pesan Toyota, terutama yang hybrid yang indenya agak lama, langsung aja buruan lewat dealer rekanan kita. Caranya gimana? Hubungi nomor Koko Mobil, kita akan langsung kenalin nih. Untuk area Jabodetabek siap dilayani dengan sebaik-baik mungkin gitu dari grupnya Toyota Asri itu. Kita tes SUV kecil sekarang udah power tailgate. Gimana coba fiturnya nggak lengkap ya? Tuh, nih toner covernya juga, topirnya kuat ya, berkualitas. Aku belum buka sama sekali ya, bener-bener ini bener-bener nyoba untuk sobat. Wah, 2 level, bagasinya 2 level. Sobat, di dalam itu tadi kita pertama jalan coba, odonya masih 21 km. Bener-bener dealer ini baik banget minjemin Koko Mobil untuk bisa diceritain nih mobil ke para sobat yang penasaran dengan Yaris Cross Hybrid nih. Kita setting dulu tinggi Koko 168. Ini udah enak sih. Full elektrik lagi ya, seatnya kanan kiri full elektrik. Nah, interior banyak yang komplain katanya build quality nggak bagus. Menurut Koko sih biasa aja ya. Siapa sih yang mau megangin narik-narik gini? Siapa yang mau narik gitu? Koko nggak terlalu setuju dengan kayak gitu-gitu, karena build quality mobil itu salah satunya juga dilihat dari nanti seberapa awetnya dia, seberapa nyaman kita pakai sehari-hari. Itulah hasil build quality. Kalau ini kayak gini, orang juga tarik mobil di sini kali ya, pintu. Katanya di sini dikomplain kayak lembek banget. Enggak lah, aku coba oke semua. Nah, udah setting depan untuk tinggi 170-an. Kita cek di bangku baris belakang. Aman. Legroom jauh. Kisi AC dapat lagi 2 di belakang. Keren ya nih mobil ya. Fiturnya lengkap banget gitu. Kali ini kayak Toyota itu kasih semuanya gitu, nggak tanggung-tanggung. Panoramik gede. Harga di bawah 475. Ini yang bikin kompetitornya dari merek H itu agak ketir-ketir. H22-nya ya. Hanya ada 2 yang lagi tenar di market yang sama tuh marketnya. Ini juga sudutnya, angle-nya enak, dan joknya juga empuk. Senderannya juga pas, cakep. Interior full hitam, elegan. Terus fitur sensor-sensor TSS lengkap ya. Yang GR ini TSS-nya lengkap banget. Kemudian ruang mesin kita coba. By the way, Koko kali ini akan sedikit bahas desain ya, karena biasanya jarang bahas desain. Kalau Koko bilang mobil ini cakep nggak sih? Jadi antara moncong, samping dan belakang tuh kayak sinkron gitu sobat. Sinkron banget. Ini mobil bener-bener kinyis. Jadi dari naik turun dari truknya, dari pabrik itu mungkin kita salah satu dari cuman 2-3 orang yang sudah nyetir unit ini. Thank you banget ya, Koko sangat seneng nih dikasih kesempatan review mobil yang banyak yang belum bisa review gitu. Nah, ini mesinnya sebenarnya pakai base yang sama kayak Toyota kita tuh 1500. Tapi di versi ini kalau nggak salah ini kan 2NR mesinnya. Ini sudah 2NR yang VE yang X. Jadi X itu untuk versi dipakai di hybrid. Jadi dia ada beberapa penyesuaian. Mungkin kan sering start stop, kompresinya masih disesuaikan supaya lebih efisien.
supaya lebih awet juga. Yang start stop sehari itu bisa puluhan kali gitu ya mungkin. Nah ini mesin hybridnya kelihatan ada kabel orange yang gede, motor listrik di sini disandingkan dengan elektronik CVT transmisinya di bawah sini. Jadi banyak yang bilang katanya mobil ini dalam kota 1:20 harusnya gampang, tapi kalau lihat speknya Yes Koko juga percaya ya kalau ini harusnya 1:20 tidak sulit, karena secara bobot, secara mesin, secara konfigurasi drivetrain dia itu harusnya yang namanya kita Corolla Cross aja bisa seirit itu, apalagi ini Yaris Cross di bawahnya adiknya dengan platform yang lebih ringan harusnya bisa cakep lah hasil efisiensinya gitu. Tarikan bocoran ya, kita coba tadi menurut Koko malah di tarikan awal lebih lincah dibanding Xenix Hybrid. Serius, lebih lincah dibanding Xenix Hybrid tarikan awal 0 sampai 60. Ini enak nih mobilnya. Yaudah, apalagi ya, depan udah, interior, dimensi interior kita udah bahas sekilas. Fitur-fitur lengkap lah, panoramik tuh, kamera ada 2 di depan. Keliling sini apalagi, ini kameranya 360 nih ya, 360, smart key pastinya. Yaris Cross Platinum White Pearl, jadi putihnya udah dapet yang mutiara, bukan putih solid. Mewah lah, mobil ini mewah, desain bagus, udah nggak kurang apa-apa. Sekarang berarti kita coba nyetir ya, let's go, kita jalan nyetir. Oke, sekarang udah di dalam Yaris Cross Hybrid nih, cakep. Odometer 21 kilo ya, jadi bener-bener baru. Thank you buat dealer rekanan yang udah percayain. Emang di dealer sini sih infonya hybrid ini sama Xenix Hybrid tuh indennya lebih cepet tuh. Jadi kalau mau dapetin langsung aja hubungi kita. Jadi kita langsung bantuin ke dealer rekanan ini biar sobat cepet nikmatin tuh, karena teknologi baru gini siapa sih yang nggak pengen cepet nikmatin, ya nggak sih? Dan ini super lengkap, jadi fitur-fiturnya itu nggak setengah-setengah gitu Toyota ngasihnya, bener-bener super deh. Tipenya GR tertinggi, wireless charging langsung kelihatan nih di tengah, bahkan dia sekarang ada locknya ya, jadi kalau kita taruh handphone kita tekan tuh sampai klik gitu, nggak klik dia jadi nggak lari-lari tuh, jadi dipastikan ngecas terus handphonenya. Enak ya. Ini mesin nyala karena dia 4 silinder, jadi aman ya, karena kan banyak mobil baru yang kecil sekarang pakai 3 silinder. Bahkan aslinya mobil Yaris Cross yang hybrid yang versi internasional itu malah dia 3 silinder, jadi malah lebih keter. Yang ini malah lebih halus nih, enak. Yang Indonesian version karena mungkin Toyota tahu ya, Indonesia sering ilfil sama 3 silinder kalau harga agak mahal, maksudnya di atas yang mobil 200-an, jadi mending pakai yang 4 silinder aja. Nah ini jalan kosong kita coba. Oke sih, powernya nggak ada masalah sama sekali. Enak malah, lebih enak dibanding 1500-an biasa, ya nggak sih? Enak. Bantingan belum terlalu bisa coba, kita mau cari ini deh, cari speed trap ya, kita cari speed trap sama speed bump ya, kita tahu rasanya gimana nih bandingannya. Responsif banget ya, jadi kalau kita lepas itu langsung electric mode tuh, elektrik terus nih, masih mati mesin. Asik ya, jadi kayak rasa-rasa gini, karena hybrid punya Toyota itu kan dia efisien sekali karena rasio dia nyala tuh juga bisa sedikit, nggak banyak. Jadi maksudnya apa? Maksudnya selain BBM yang hemat, keuntungan lainnya adalah semakin terasa electric vehicle karena semakin sering mati mesinnya gitu. Dan ini kita lagi masuk di gang kecil-kecil nih, karena mobil ini emang basically dia minim ya, ukurannya itu radius putarnya minim, kemudian ukurannya juga compact. Jadi mobil ini
enak dibuat manuver di daerah sempit-sempit. Kemudian elektrik motornya itu sigap banget, jadi rasanya lincah gitu ya. Bantingannya sih jauh lebih dewasa dibanding race lah, beda level, jauh lebih dewasa. Kalau race kita bandingin di speed bump kayak gini, dia langsung bergetar. Platformnya tuh kayak ada getar, tapi bukan getar yang kerasa, tapi kayak rasanya kayak kaleng kosong gitu. Itu lebih kerasa kayak gitu. Kalau yang ini cep, dia selesai, nggak ada getaran lagi, nggak ada vibration lagi berlebihan, tidak ada. Ini kita ke kiri ya, kiri lagi ya. Cakep. Ini di dealer ini DP mulai berapa nih? Kalau DP kita standar 10%. 10%. Wih, 10% ya. Berarti sama biaya-biaya lain-lain 80 bawa pulang nggak nih yang tertinggi nih? 80 ya? 80 bawa pulang. Tipe tertinggi ya? GR Hybrid. Cakep. Tuh, nggak perlu mahal-mahal banget. Bahkan nggak perlu sampai jual mobil yang ratusan juta ya buat bawa pulang ini ya. Cakep. Trade-in-nya cukup sama Vespa 2 kali ya, udah bisa bawa pulang, nggak usah mobil. Cakep. Ini kita putar lagi ya, biar tahu rasanya ya, biar sobat toko mobil semakin mantep nih yang pada pengen hybrid, biar tahu nih. Ini kan situasi macet. Nah, begitu macet nih, lampu merah nih. Sekarang kita lampu merah. Remnya dia sudah auto hold, jadi parking brake-nya auto hold. Kita lepas rem, biarin di D. Kita nggak usah capek-capek injek rem, mesin mati, AC dingin. Itu kelebihan hybrid Toyota yang aku suka banget. By the way, jangan lupa buat subscribe, nyalakan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video yang terbaru. Kita upload 5 kali per minggu di YouTube dan di Instagram serta TikTok kita ada juga kuku.mobil, follow di sana. Cakep. By the way, mau ingetin sekali lagi, kalau sobat beli Yaris Cross hybridnya untuk area Jabodetabek lewat kuku mobil dan dealer rekanannya kita, nanti info aja deh ke WA kita kalau minat. Nanti pasti kita langsung sambungin tuh sama servis yang terbaik dari dealer rekanan kita. Itu masih ada bonus lagi, voucher potongan coating. Jadi kan mobil baru biasanya perlu banget di coating, di Germany coating, di Quick Clean. Diskonnya tuh nilainya nominalnya juta tuh kalau beli lewat kuku mobil nih yang di dealer sini nih gitu. Nanti hubungin aja yang mau hybrid. Sebenarnya di dealernya bro itu lengkap juga ya, semua Toyota jual kan ya. Semua Toyota baru pastinya jual, indennya dibantu lebih cepat, kemudian pelayanannya pasti nomor 1 lah, berani jamin gitu. Ini aja kita kemarin Yaris Cross Hybrid agak sulit cari unit test drive aja, dibantuin ya sama dealer bro, ini langsung dicariin. Kemarin juga kita nyari Xenix Hybrid, dibantuin juga cepet, jadi cakep lah, mainannya cakep. Udah, makanya nggak usah kemana-mana, Jabodetabek hubungi kita aja kalau cari yang baru-baru Toyotanya. Ini cakep banget. Terus kita bahas fitur nih. Airbag lengkap ya, sampai belakang lengkap. Terus di sini ada logo GR, keren. Tiap kali mau masuk kita inget nih, mobil trim tertinggi GR. Rasa PD-nya, rasa bangganya, udah bisa achieve mobil yang bagus, tipe yang tinggi. Ini cakep pakai ini. Kemudian TSS lengkap ya bro di sini ya. Berarti adaptive cruise control ya? Oh, adaptif. Berarti ini ya, fiturnya udah nggak usah ditanya lagi lah. Paling nomor 1 nih. Berarti kalau kita ngomong adaptif, terus adaptif pasti gandengannya ada, dia bisa jaga jalur ya. Berarti di tol udah semi-semi otomatis nih. Kita tinggal pegang aja untuk jaga-jaga ya. Tapi seandainya kita jarak jauh, misalnya Trans Jawa kayak Koko biasanya Jakarta ke Surabaya, kadang-kadang nyetir udah sangat mengurangi kelelahan lah gitu, karena sensor udah bantu, tapi tetap kita harus nyetir, tetap harus waspada ya. Tapi paling enggak itu tenaganya berkurang dibantuin gitu sama mobilnya gitu sobat. Nah ini mesin nyala nih, halus pas silidernya, halus nih, dia ngecas. Dan tadi jarak dari kita keliling itu cukup lama ya sampai mesin tuh nyala lagi, artinya bener-bener efisien. Dan menurutku kemungkinan kapasitas baterainya termasuk lumayan nih dibanding bobot bodinya, sehingga bisa jalan agak jauh motor listrik. Cakep. Ngomongin interior, kemarin ada yang beberapa bahas-bahas isu-isu kualitas, tapi menurutku malah di sini ini ya, contoh di sini, ini area yang dilapis dengan bahan kulit sintetisnya itu luas loh. Ini yang mahal justru nggak banyak kompetitor yang bisa kasih tuh kulitnya sampai sini lebar, terus di dashboard juga banyak banget lapisan kulitnya.
Gini, maksudnya kadang-kadang ada yang bilangin ini kualitasnya kurang bagus interiornya bla bla bla. Yang sebenarnya di bagian mana sih? Sebenarnya itu kan bagian yang kadang bahkan pemiliknya dari sejak beli sampai jual bertahun-tahun aja belum tentu disentuh 5 kali gitu loh. Yang paling penting kan ini setir kulitnya bagus, joknya empuk kan gitu. Full electric seat lagi kanan kiri. USB-nya yang Type-C aja udah pakai 3 ampere. Jadi ini mobil benar-benar terbaru, milenial banget, bahkan Gen Z banget nih mobil untuk anak-anak muda. Fiturnya lengkap, wireless charging, bahkan dikasih on off, wireless chargingnya ada locknya. Terus fitur safety nomor 1, layarnya tidak hanya di tengah, sudah ada Apple CarPlay, Android Auto juga by the way, tapi di depan Kuku juga pakai layar full color. Udahlah terbaru. Dengan harga segini dibandingkan dengan harga mobil baru sekarang, Yaris Cross Hybrid ini fitur-fiturnya sangat, aku bisa bilang terjangkau dibanding harganya. Dikasih banyak banget kali ini sama Toyota fitur-fiturnya. Bener-bener jadi bilang nggak ada lawan deh, apalagi nih panoramiknya sampai belakang banget, gede sampai di atas, persis di depan kepalanya penumpang baris kedua. Terus headlamp juga leveling ada di sini, bisa diatur. Power tailgate tadi kayaknya kita udah dicoba juga di luar. Oke, itu aja. Jadi kalau mau beli Toyota semuanya, terutama nih yang cari Yaris Cross Hybrid, siap dibantu di sini. Langsung aja hubungin di Koko Mobil, nanti kita akan kenalin nih sama salesnya yang udah pinjemin. Thank you juga, unitnya udah dicariin untuk Koko Mobil. Terima kasih kepercayaannya juga ya, boleh dibawa nyetir nih. Kilometer 23. Jadi tadi 21, sekarang 23 kita yang pakai. Ya udah, itu aja sobat. Kalau mau cari yang Toyota yang menarik, kita langsung kenalin yang baru ada Jabodetabek di sini. Gitu. Unit-unit lain juga boleh cek di Instagram kita, cek di YouTube kita, cek di TikTok kita. Nih, terakhir kita mau coba lagi speed bump nih. Kita agak kencengin dikit, kita nggak rem. Enak, dewasa, bantingannya dewasa. Settingnya bagus kali ini Toyota. Ini bagus settingnya. Xenix Hybrid juga bagus settingnya. Rasanya nggak kaleng-kaleng gitu bantingannya. Ini ya. Sekali, selesai. Enak, nggak mantul-mantul. Oke, itu aja. See you next time di mobil menarik lainnya. Bye-bye.